Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti video horor animasi di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video horor animasi selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya, kali ini saya akan menyuguhkan video horor animasi yang bercerita tentang Saka yang selesai dengan pekerjaannya berniat pulang petang ini. Dia lajukan mobilnya dengan perlahan-lahan. Saat melewati perbatasan desa, dia hentikan mobilnya. Dia melewati jalan setapak menuju gubuk Nyimunari. Tapi dia sangat kecewa karena berulang kali dia memanggil, tidak terdengar ada sautan dari dalam. Gubuk itu sepi. Dia pun kembali menuju mobil dan segera melajukannya. Hingga dia melihat Suniti tergeletak dengan darah membeku di bibirnya. Segera dia mendekat dan mengecek keadaan gadis malang itu. Bahwa aku meninggalkan desa ini, Saka. Dan jika aku mati, makamkanlah aku dengan layak. Saka mendengar ucapan lirih Suniti. Dia coba menghiburnya, lalu dibopong gadis itu ke dalam mobil. Saka yang tergesa-gesa tidak melihat tongkat Suniti yang tertinggal. Tongkat itu tergeletak, bercampur darah kental Suniti. Dan kembali dia melajukan mobilnya. Kuatlah Niti, kamu pasti selamat. Tak lama kemudian terdengar batuk Suniti. Dan gadis itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada yang tahu tentang kematian Nyimunari maupun Suniti. Hingga warga mulai diresahkan dengan teror Suniti. Perempuan itu meneror dengan mendatangi rumah warga di malam hari. Dia datang, mengetuk pintu, lalu menengadahkan tangan dengan perkataan yang sama. Pare, 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 pare. Setelah berkata, Suniti batuk-batuk dan langsung menghabisi nyawa dengan tongkat bambu kuningnya. Tidak segan-segan, satu rumah yang didatangi dibunuh semuanya. Tidak peduli orang tua maupun anak kecil, dan desa itu kini semakin mencekam. Setiap selesai Isya, para warga menutup rapat rumah mereka. Tidak ada yang berani membiarkan pintunya terbuka. Beberapa warga menjadi korban Suniti. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju gubuk tempat tinggal Nyimunari. Dengan amarah yang tidak terbendung, mereka mencari keberadaan kedua penghuni gubuk itu. Tapi mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Kemudian warga melampiaskan amarahnya dengan merusak gubuk reot itu. Setelah itu mereka berjalan menuju rumah Darmaji. Mereka meminta agar salah satu anggota keluarga Darmaji dijadikan tumbal agar desa mereka kembali aman.
Tapi Pak Lurah sebagai besan Darmaji mampu meredam keinginan warga. Di tengah ketakutannya, Darmaji berjanji secepatnya akan menemukan Suniti dan membuat desa kembali tenang. Mendengar perkataan Darmaji, warga pun mulai membubarkan diri. Darmaji terus mencari Suniti. Dengan dibantu Suwadi dan beberapa orang utusan Pak Lurah, dia menyisir tiap sudut desa, bahkan sampai ke hutan-hutan di sekitar perkampungan. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Suniti maupun Nyi Munari. Teror pun semakin berlanjut. Darmaji telah memanggil Mbah Irsam, orang pintar yang dipanggil dari desa sebelah untuk memagari rumahnya maupun rumah Sukati. Darmaji mulai merasa ketakutan. Apalagi akhir-akhir ini istrinya Sutiem mulai bermimpi tentang Suniti, anak yang telah disia-siakan. Dalam mimpi itu Suniti datang dengan wujud menyeramkan, menagih kasih sayang dari mereka. Bapak, Ibu, aku iki yang anakmu. Nganti wis mati, aku ya isih dadi anakmu. Mongko saiki melu aku. Rumati aku, Pak. Malam ini, Sukati dan suaminya akan menginap di rumah orang tuanya. Sukati hamil sudah memasuki 8 bulan. Sebelum ke rumah orang tuanya, lebih dulu dia ke rumah Nyi Sarti untuk meminta urut. Sambil memijit Sukati, Nyi Sarti bercerita saat dia membantu kelahiran Sukati dan Suniti. Biyen waktu adikmu lahir, ari-arine warnane malah ijo lan gubel ning gulune. Firasatku wis ora penak weruh kedadian kuwi. Nyi Sarti menyuruh Sukati untuk meminta bapaknya mengambil ari-ari itu, lalu dipindahkan dan disatukan dengan makam Suniti. Nyi Sarti punya firasat kalau Suniti telah tiada. Tapi Nyi, kami belum menemukan makamnya. Iku dadi tugasmu golek kuburane supaya desa balik tentrem. Setelah meminta urut sama Nyi Sarti, Sukati dan suaminya langsung menuju rumah orang tuanya. Dilihat bapak ibunya sedang berbicara agak serius dengan Mbah Irsam di ruang tamu. Setelah bersalaman, Sukati ikut duduk di sana. Dia hendak memberitahu apa yang diceritakan Nyi Sarti. Sementara Suwadi mengambil segelas air putih dan dibawanya duduk di samping istrinya. Bagaimana, Nduk? Baik-baik saja bayi kamu? Baik, Pak. Sapa kuwi? Tidak ada jawaban. Ketegangan mulai menyelimuti seisi rumah. Saat Mbah Irsam bangkit hendak membuka pintu, ketukan itu tidak terdengar lagi. Dan kali ini mereka kembali dikejutkan dengan suara batuk dari kamar Sukati. Mereka hafal betul suara batuk itu. Sesaat kemudian muncullah Suniti dari dalam kamar. Dengan wajah pucat dan darah membeku di mulutnya, Suniti berjalan perlahan mendekati mereka. Lah, Duk, maafkan kami menyesal. Suniti terus mendekat, masih dengan batuknya.
Mbah Irsam yang hendak menyerang Suniti terlihat kebingungan mencari sesuatu di sakunya. Tampaknya ada barang yang lupa dia bawa. Di tengah kebingungan itu, Mbah Irsam mengambil segelas air putih di depan Suwadi. Lalu Qomat Kamit membaca mantra. Tapi belum sampai air itu mengenai tubuh Suniti, terlebih dahulu gadis itu menghilang dan muncul kembali menghabisi nyawa Mbah Irsam dari belakang. Darmaji yang melihat itu langsung mengajak istri, anak, dan menantunya berlari menuju pintu. Saat pintu terbuka, ternyata Suniti sudah ada di depan pintu menghadang mereka. Sambil berteriak, mereka kemudian kembali berlari masuk ke dalam rumah. "Maafkan kami, Nduk. Maafkan kami." Suara batuk Suniti makin menakutkan. Dengan suara menggema dia berbicara. Pare, pare. Aku jadi belas kasihan. Tapi ngapa mbak kayak mengkene kahanan pulang semboko. Satu persatu, Suniti menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Keluarga yang telah mencampakkan dirinya. Ayah, ibu, Suwadi, kecuali Sukati yang dibiarkan keluar rumah dengan memegangi perutnya yang besar. Tolong. Sambil berteriak minta tolong, Sukati terus berjalan dalam gelap malam di antara rumah warga yang tertutup rapat. Tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Di tengah kepanikannya, Ayo Sukati, ayo ikut aku. Rukinah, teman Sukati, mendadak berada di sana. Dengan penerangan lampu senter, dia membawa Sukati menuju tengah hutan. Hingga sampailah mereka di hutan bambu kuning. Di semak-semak, mereka berhenti dan bersembunyi. Kenapa kamu bisa ada di sana? Saat aku pulang dari rumah mertuamu, aku berpapasan dengan Mbak Irsam. Hingga saat sampai di samping rumah, aku menemukan barang ini. Karena hanya Mbak Irsam yang lewat, maka aku berniat untuk mengembalikan barang ini. Hingga aku melihatmu tadi. Dengan lampu senter, Rukinah menunjukkan sebuah barang terbungkus kain mori pada Sukati. Mereka menghabiskan malam di semak hutan bambu kuning, bersembunyi dari kejaran Suniti. Suniti terus berkeliaran, dendamnya belum padam. Setiap hari selalu ada warga yang dimakamkan karena menjadi korbannya. Satu persatu warga mengungsi ke kampung sebelah meninggalkan desanya. Tapi tetap saja Suniti memburu mereka. Suniti tidak memberi kesempatan kepada siapapun yang pernah menghina dan mencampakkannya. Sementara Sukati dan Rukinah terus mencari tempat di kuburnya Ari-Ari Suniti. Mereka menggali di sekitar rumah bapaknya. Saat mereka hampir putus asa, mereka menemukan bekas galian yang kosong. Mereka saling pandang. Siapa ini yang mengambil Ari-Ari Suniti? Saka menghentikan mobilnya di tepi jalan. Dia segera turun dan berjalan menuju gubuk Nyi Munari yang tidak tampak olehnya. 4 malam berturut-turut dia bermimpi tentang hal yang sama. Dalam mimpi itu dia didatangi Nyi Munari. Dia disuruh datang ke tempat tinggalnya untuk menyatukan Suniti dengan Nyi Munari. Mimpi itu sangat kuat mempengaruhi pikirannya, seolah-olah mendorong agar dia segera datang ke tempat itu. Dan sore ini, selesai bekerja, dia langsung meluncur ke sana.
Saka berhenti tepat di gubuk yang tinggal puing. Perlahan dia melangkah maju. Di tengah remang senja, dia menemukan gundukan tanah dengan batu di atasnya. Dia berjongkok memegang batu tersebut sambil memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa di mana dia mengenal semuanya. Yang masih membekas di pikirannya adalah Suniti dan neneknya, orang lemah yang teraniaya hidupnya. Dalam lamunan itu, sayup-sayup dia mendengar suara Nyimunari. Anakku, kembalikanlah Suniti di alamnya dengan tenang. Kelak saat dia menemuimu, ambillah tongkatnya, lalu tancapkan kembali di hutan bambu kuning. Dengan kembalinya tongkat itu, maka jiwanya akan tenang, karena tongkat itu adalah milik penguasa hutan yang membawa jiwanya selalu terusik. Setelah itu, makamkanlah jasadnya bersama ari-arinya di sini, di samping makamku. Saka menarik nafas panjang. Dia berpikir, pesan dari Nyimunari itulah yang membawanya kembali datang. Mungkin sekarang arwah Suniti menuntut balas atas perlakuan orang-orang di sekitarnya. Dan Saka yang sudah masuk dalam kisah kehidupan Suniti harus menemukannya demi ketenangan mereka. Hari mulai gelap. Saka kembali berjalan menuju mobilnya. Dia masuk ke mobil, lalu beristirahat. Dia berencana ke rumah Pak Lurah untuk mencari jejak arwah Suniti. Di rumah Pak Lurah, di sana terlihat acara tahlil yang hanya dilakukan satu keluarga saja. Rukinah dengan membawa barang Mbah Irsam menemani Sukati yang masih berduka atas kematian bapak ibunya. Beberapa saat setelah acara tahlil, kembali Sukati melihat wajah menakutkan yang selama ini hanya diceritakan orang. Kali ini Terti bergilir pada keluarga Pak Lurah. Tongkat bambu kuning itu dengan cepat menghujam ke tubuh Pak Lurah dan istrinya hingga terkapar berlumuran darah. Segera Rukinah berlari keluar bersama Sukati, dan di tengah ketakutan mereka muncullah Saka. Tolong kami, Bang, tolong bawa pergi kami dari sini. Saka membuka pintu mobilnya. Mereka pun melaju. Dengan jelas Saka melihat Suniti berdiri di belakang memandang laju mobilnya. Melihat itu, Saka langsung mengerem mobilnya secara mendadak. Itu membuat barang yang selalu dibawa Rukinah terlempar. Barang itu jatuh hingga terbuka kain morinya. Tampak gumpalan daging yang mengering. Warnanya menyala hijau tua. Rukinah dan Sukati saling pandang. Mereka baru sadar barang yang selama ini dibawa adalah ari-ari Suniti. Sementara itu, Saka keluar meninggalkan Rukinah dan Sukati. Dia berjalan mendekat ke arah Suniti. Bang, hati-hati, dia telah berubah menjadi perempuan iblis. Terdengar teriakan Sukati dari dalam mobil. Saat berjarak beberapa meter saja dari Suniti, Saka menghentikan langkahnya. Dipandangnya Suniti, ada rasa berdosa di wajahnya, dan seperti ada sesuatu yang diharapkan dari Suniti. Suniti, semuanya telah berakhir.
Sekarang saatnya lah kamu tenang di alammu. Semua urusanmu telah berakhir di dunia ini. Hilangkanlah dendamu, hingga tidak ada lagi korban dari tanganmu. Sekarang, serahkanlah tongkat itu, seperti keinginan nenekmu. Sukati dan Rukinah keluar dari dalam mobil. Sukati mendekat. Dengan mata berkaca-kaca, dia menatap tajam adik kembarnya. Hingga air mata itu mengalir saat Suniti tersenyum kepadanya. Dek Niti, maafkan kakakmu ini, Dek. Tongkat itu terbang dan menancap di depan Saka. Bersamaan dengan itu, Suniti pun menghilang. Terdengar suaranya lirih. Eling lan elingo aku mau butuh welas asih. Saka mengambil tongkat itu. Diajaknya Rukinah dan Sukati menuju hutan bambu kuning. Segera ditancapkannya tongkat Suniti di sana, seperti perintah neneknya. Akhirnya Saka mampu menyelesaikan amanat Nyi Munari. Setelah tongkat itu dia tancapkan di tengah hutan bambu kuning, paginya dia langsung meminta izin dari pihak terkait untuk memindahkan makam Suniti. Jasad Suniti dikuburkannya di samping makam Nyi Munari. Begitu juga dengan ari-arinya. Di samping kedua makam itu, Saka yang ditemani Sukati dan Rukinah menceritakan di saat dia menemukan Suniti dalam perjalanan pulang dari kampung mereka hingga dia memakamkan Suniti. Kakakmu ini telah menjadi orang bodoh dengan menyia-nyiakan adik dan nenekku. Setelah mereka menabur bunga di atas kedua makam itu, Saka mengajak mereka meninggalkan pemakaman. Tapi Sukati mendadak kesakitan sambil memegangi perutnya. Dengan dibantu Rukinah, Saka membopongnya ke mobil. Sebelum mobil itu melaju, Sukati keburu melahirkan. Rukinah yang membantu persalinan itu terlihat cemas melihat dua bayi dari Sukati. Saka yang menyaksikan semua itu tampak kebingungan. Dilihatnya Sukati kesakitan dengan pendarahan yang hebat. Tolong kalian rawat mereka. Rawat mereka dengan kasih sayang. Dan jangan ceritakan tentang sifat buruk ibunya. Terlihat kondisi Sukati makin melemah. Makamkanlah aku di samping makam adikku. Sukati menutup mata untuk selamanya, diiringi tangisan keras dari kedua bayinya.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist horor animasi. Sekali lagi, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.